Halo semua, aku Japung. Selamat datang di Sleman, sebuah kabupaten yang terletak di kaki Gunung Merapi, Yogyakarta. Sleman adalah tanah yang kaya akan budaya, sejarah, dan tentu saja kuliner yang tak kalah menarik. Di sini, tradisi kuliner turun-temurun masih dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi loh. Dari pemandangan alam yang indah hingga kekayaan budaya lokal yang syarat makna, Sleman menawarkan lebih dari sekedar destinasi wisata. Kuliner khasnya mencerminkan keberagaman budaya yang tumbuh dan berkembang di tanah ini. Tentunya, aku tidak sendiri di sini. Aku dibantu oleh Dinas Kebudayaan Sleman untuk berkeliling dan berpetualang di dunia kuliner Sleman. Dinas Kebudayaan Sleman hadir sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola yang baik, memperkuat budaya masyarakat, dan menjaga warisan leluhur kita, dengan misi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui seni, tradisi, dan gotong royong. Dinas berkomitmen membangun Sleman sebagai kabupaten yang cerdas dan berbudaya. Kuliner lebih dari sekedar makanan. Setiap hidangan yang kita nikmati merupakan warisan dari tradisi dan budaya yang telah berkembang selama ratusan tahun. Seperti halnya seni, bahasa, ataupun adat istiadat, kuliner juga menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, aku ingin mengajak kalian berkeliling Sleman untuk menikmati kuliner-kuliner khasnya. Yang pertama, ayo ikut aku ke Ayam Goreng Kalasan. Ayam goreng Kalasan merupakan sajian ayam goreng rempah yang pertama kali diperkenalkan di Tirto Matani, Kalasan, Sleman. Berdasarkan cerita tutur, disebutkan bahwa awal mula daerah Tirto Martani Kalasan sebagai sentra ayam goreng Kalasan dimulai oleh Mbok Berek. Apabila dihitung dari generasi pengelola ayam goreng Mbok Berek yang saat ini sudah ada pada cicitnya atau generasi keempat, kemungkinan ayam goreng Kalasan sudah ada sejak awal 1900-an. Pada masa yang lebih muda, pemanfaatan olahan ayam disebutkan dalam Serat Centini. Serat Centini adalah suatu karya sastra yang mulai ditulis pada hari Sabtu Pahing tanggal 26 Muharram atau bulan Januari 1814 Masehi dan selesai ditulis pada tahun 1823. Penulisan serat ini atas perintah putra mahkota kerajaan Surakarta yaitu Adipati Anom Amangkunagara III yang kemudian menjadi Raja Kasunan Surakarta dan bergelar Sunan Pakubuwana V yang bertahta pada tahun 1820 hingga 1823. Serat Centini menyebutkan bahwa makanan dan minuman selain sebagai makanan pokok juga menjadi hidangan untuk berbagai kondisi seperti perjamuan tamu, kelengkapan upacara adat, bergotong royong, dan sebagainya. Keberadaan ayam tidak hanya dalam prasasti dan karya sastra, namun juga terdapat dalam relief yang dipahatkan di candi seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Morangan. Hal itu menunjukkan bahwa ayam sudah memiliki peran sangat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa kuno.
Nah, itu dia tadi video proses pembuatan ayam goreng kalasan. Oke, setelah melihat video tadi, aku ingin mengajak kalian bermain kuis soal fun fact dari ayam goreng kalasan. Oke, jadi ada 4 nih. Dari keempat fun fact ini, manakah fun fact yang benar untuk ayam goreng kalasan? Apakah A, B, C, atau D? Aku tunggu jawaban dari kalian. By the way, kalian juga bisa kok jawab di kolom komentar di bawah loh. Oke, aku masih menunggu jawaban dari kalian. Apa? B? Sayang, kau masih salah. Apa? Kau menjawab C? Ya, benar. Selamat, jawabannya adalah C. Oke, itu dia kuis untuk ayam goreng kalasan. Next, kita akan pindah ke jadah tempe. Ayo ikut aku. Jadah tempe adalah makanan khas Yogyakarta yang terkenal di kawasan Kaliurang, Sleman. Terbuat dari beras ketan, kelapa, dan tempe bacem, kuliner ini memiliki rasa unik dengan perpaduan gurih dari jadah dan manis dari tempe bacem. Keistimewaannya muncul saat tempe diletakkan di atas jadah atau diapit antara dua jadah, menciptakan rasa gurih, manis, dan legit, terutama jika ditambah cabai rawit. Kuliner ini juga dikenal sebagai salah satu kesukaan Sultan Hamengkubuwono IX. Menurut Syafaruddin Murbawono dalam bukunya Monggo Mampir Mengudap Rasa Secara Jogja, tempe bacem berasal dari ide Sastrodinomo, seorang carik atau sekretaris desa di Kaliurang. Pada tahun 1965, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencicipi jadah tempe buatan Sastrodinomo dan menyukainya karena memiliki cita rasa yang khas. Istri Sultan, Kanjeng Ratu Ayu Hasungkara, menyarankan agar warung diberi nama Jadah Tempe Mbah Carik untuk membedakannya dari yang lain. Sejak itu, Sultan sering mengirim pegawai keraton untuk membeli jadah tempe tersebut, dan nama Mbah Carik menjadi terkenal karena sebutan kudapan ini.
itu dia tadi video proses pembuatan jadah tempe. Oke, seperti biasa, di sesi kali ini aku akan memberikan kalian pertanyaan dan kalian bisa jawab dari keempat jawaban di bawah ini. Ada A, B, C, dan juga D. Pertanyaannya adalah, Sultan Hamengkubuwono berapa yang pertama kali mencoba jadah tempe Mbah Cari? Aku masih menunggu. Apakah itu A, B, C, atau D? Apa? A. Ya, benar! Selamat! Jawabanmu benar, yaitu Sultan Hamengkubuwono 9. Yeay! Oke, setelah itu kita lanjut untuk ke pembuatan apem Wonolelo. Let's go! Desa Wonolelo di Sleman, yang dikenal sebagai desa wisata, memiliki tradisi unik bernama saparan yang diadakan setiap bulan kedua dalam peninggalan Jawa. Tradisi ini melibatkan pembagian kue apem yang dibuat secara gotong royong oleh masyarakat Desa Pondok Wonolelo. Dengan setiap keluarga menyumbangkan 50 apem, pembuatan apem dianggap sebagai simbol pengampunan atas kesalahan. Tradisi ini juga terkait dengan sejarah Ki Ageng Wonolelo, tokoh penyebar Islam di daerah tersebut. Sehingga meskipun tidak ada lagi pondok pesantren besar, nama Pondok Wonolelo tetap terkenal berkat acara saparan yang rutin digelar setiap tahun. Nah, itu dia tadi video proses pembuatan kue apem Wonolelo. Oke, setelah melihat video tadi, aku ingin mengajak kalian bermain kuis soal fun fact dari kue apem Wonolelo. Dari keempat fun fact ini, manakah fun fact yang benar untuk kue apem Wonolelo? Kalian boleh jawab di kolom komentar atau jawab sekarang. Apakah A, B, C, atau D? Aku tunggu. Apakah itu B? Apakah itu A? Ya, benar. Jawabannya adalah A. Selamat untuk kalian yang benar jawabannya, karena kalian telah menjawab A. Oke, setelah ini ikut aku untuk ke video terakhir, yaitu pembuatan pondo tempe. Let's go! Tempe pondo memiliki kemiripan dengan jadah tempe dan sego pondo, yang pada masa lalu sering disuguhkan saat kerja bakti, gotong royong, atau sebagai pegal ke sawah. Sementara jadah tempe lebih sering hadir dalam acara hajatan atau sebagai oleh-oleh. Namun, seiring perkembangan zaman, keberadaan tempe pondo sebagai makanan tradisional dikhawatirkan akan punah seperti beberapa jajanan tradisional Kabupaten Sleman jika tidak dilestarikan.
Nah, itu dia tadi video proses pembuatan Pondo Tempe. Oke, setelah melihat video tadi, aku ingin mengajak kalian bermain kuis soal fun fact dari Pondo Tempe. Dari keempat fun fact ini, manakah fun fact yang benar? Untuk pertanyaannya, kapan biasanya Pondo Tempe dimakan oleh masyarakat? Apakah siang hari, pagi hari, malam hari, atau mungkin kapan ya? Kalian bisa jawab sekarang, atau kalian bisa jawab di kolom komentar. Apa? B. Ya, B untuk benar. 100 untuk kalian yang jawab B. Itu dia tadi kuis dari Pondo Tempe. Nah, ini juga akan menjadi sesi terakhir dari Japung Nanya. Terima kasih semuanya. Setiap suapan kuliner khas Sleman membawa kita lebih dekat dengan akar budaya yang telah ada selama berabad-abad. Dari ayam goreng Kalasan yang gurih hingga kue apem mononol yang manis, kuliner ini tidak hanya sekedar hidangan, tetapi juga cerminan dari sejarah, tradisi, dan identitas masyarakat Sleman. Kuliner bukan hanya soal rasa, namun juga soal menjaga dan merayakan keberagaman budaya kita. Siap resep, siap bahan, dan setiap cara memasaknya memiliki cerita yang patut dihargai dan dilestarikan. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kuliner ini tetap hidup dan berkembang. Dengan terus mengenal, menyebarkan, dan melestarikan kuliner khas daerah, kita turut berkontribusi dalam menjaga warisan budaya tak benda yang tak ternilai harganya. Itu saja dari aku, Japung. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!